Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ikan hias dan ikan konsumsi. Berikut videonya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ikan hias. Apa itu ikan hias? Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di air laut, yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah taman maupun ruang tamu. Selain memperindah ruangan, ikan hias juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengurangi stres atau kecemasan. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, dapat meningkatkan fokus dan kreativitas. Yang keempat, dapat meningkatkan kesehatan jantung. Dan yang terakhir, dapat menurunkan tekanan darah. Ikan hias juga memiliki dua jenis, yaitu ikan hias yang hidup di air tawar dan ikan hias yang hidup di air laut atau di air asin. Berikut beberapa contoh ikan hias yang hidup di air tawar. Berikut contoh ikan hias yang hidup di air laut atau air asin. Lalu, bagaimana cara pembudidayaannya? Pertama, kita siapkan wadah untuk memelihara ikan hias. Untuk wadah, umumnya menggunakan akuarium, kolam bak dari semen, kolam bak dari terpal, atau bak fiberglass, dan lain-lain. Ukurannya dapat disesuaikan dengan ukuran ikan. Kedua, pakan untuk ikan hias. Pakan untuk ikan hias biasanya menggunakan pakan alami dan pakan buatan. Jenis pakan alami yang biasa diberikan yaitu kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, serangga, dan lain-lain. Untuk pakan buatan umumnya berbentuk pelet. Ketiga, memilih calon indukan ikan hias. Dalam proses pemijahan, diperlukan indukan ikan jantan dan ikan betina. Indukan yang digunakan harus cukup umur untuk dipijahkan dan sudah matang. Keempat, pemijahan ikan hias. Pada proses pemijahan atau pembuahan telur, ada yang berlangsung secara internal dan eksternal. Karena ikan hias ada yang bertelur dan beranak. Pada setiap jenis ikan, perlakuan proses pemijahannya berbeda. Untuk memudahkannya, kita harus menyiapkan bahan, media, dan alat yang diperlukan dalam proses pemijahan. Kelima, penetasan telur ikan hias. Lama waktu telur menetas tergantung pada jenis ikannya. Biasanya, telur akan menetas setelah 24 jam dan menjadi larva. Proses penetasan atau inkubasi telur dapat dilakukan di akuarium, kolam permanen, corong, dan hampa. 6. Perawatan larva hingga pembesaran. Telur yang menetas akan menjadi larva. Larva ikan biasanya ditempatkan di akuarium, kolam bak, bak plastik, fiberglass, kolam tanah, ataupun wadah lain. Saat larva berubah menjadi ukuran benih dan mulai besar, maka pakan yang diberikan juga berubah. Ketujuh, hama dan penyakit ikan hias. Penyakit ikan hias disebabkan oleh parasit dan bukan parasit. Penyakit yang disebabkan oleh parasit pada umumnya menyerang badan, insang, maupun tubuh ikan itu sendiri. Penyakit ini berupa protozoa, cacing, jamur, bakteri, dan virus. Penyakit yang disebabkan bukan dari parasit biasanya bersumber dari faktor lingkungan dan makanan. 8. Pemasaran ikan hias. Untuk memasarkan ikan hias, kita bisa langsung menjualnya sendiri ke konsumen, atau menggunakan jasa pengepul yang biasanya sudah mempunyai jaringan yang luas. Sekarang kita masuk ke ikan konsumsi.
Apa itu ikan konsumsi? Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi juga memiliki berbagai manfaat bagi tubuh manusia. 1. Dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Kedua, dapat meningkatkan fungsi otak. Ketiga, dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Keempat, dapat menyembuhkan depresi. Dan yang kelima, dapat mengurangi resiko terkena kanker. Ikan konsumsi memiliki dua jenis, yaitu ikan konsumsi yang hidup di air tawar dan ikan konsumsi yang hidup di air laut atau air asin. Berikut contoh ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Berikut beberapa contoh ikan konsumsi yang hidup di air laut atau air asin. Lalu, bagaimana cara pembudidayaannya? Pertama, siapkan wadah budidaya sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan dan lokasi budidaya. Wadah budidaya bisa berupa kolam, bak atau jaring apung atau keramba jaring apung atau tancap. Kedua, pemilihan benih. Pemilihan benih bertujuan untuk memasukkan ikan dalam wadah budidaya dengan padat penebaran tertentu. Pilihlah benih sesuai dengan ukuran untuk tujuan pembesaran. Ketiga, penebaran benih. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Keempat, pola pemberian pakan. Pemberian pakan harus memerhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Kelima, pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan dapat dilakukan melalui dari persiapan, wadah, dan media budidaya. Kenali hama dan penyakit, agar penanganan ikan lebih tepat dan efektif. Ganti air secara berkala jika budidaya dilakukan di bak. 6. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya, sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup ikan. Ketujuh, pengontrolan pertumbuhan. Pengontrolan dilakukan untuk mengecek budidaya pembesaran agar dapat tumbuh dengan baik. Kedelapan, atau yang terakhir, pasca panen dan panen. Panen dilakukan setelah ikan konsumsi mencapai bobot atau ukuran tertentu sesuai permintaan konsumen. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.